Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ikhwanul Muslimin, salah satu mahasiswa Universitas Sibar Asia, program studi S1 Manajemen. Yang dimana kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dua komponen penting dalam sistem keuangan, yaitu pasar uang dan pasar valuta asing. Dan yang pertama, pasar uang. Dalam hal ini adalah satu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Berbeda dengan pasar modal yang berfokus pada investasi jangka panjang, pasar uang adalah tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka pendek dengan waktu kurang dari 1 tahun. Fungsi utamanya adalah pengelolaan likuiditas. Pihak yang kelebihan dana jangka pendek seperti bank dapat meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana modal kerja cepat. Karakteristik utamanya adalah likuiditas yang sangat tinggi dan tingkat risiko yang cenderung rendah. Kemudian untuk instrumen utamanya ada interbank call money di mana pinjaman antar bank yang jatuh temponya sangat singkat, bahkan hitungan hari. Ada juga sertifikat Bank Indonesia yang digunakan Bank Sentral untuk menyerap atau menambah likuiditas di masyarakat. Bagi korporasi, instrumen seperti commercial paper menjadi solusi menerbitkan surat utang jangka pendek tanpa harus melalui proses obligasi yang panjang. Kemudian yang kedua ada pasar valuta asing atau yang disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Falas akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Atau mudahnya, pasar falas ini adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Menurut Nopirin menyebutkan beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, seperti halnya dilakukan oleh bank-bank serta para pedagang. Kemudian yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Kemudian yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging, di mana seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli falas yang berbeda untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Kemudian untuk pelaku sendiri pada pasar falas ini, yang pertama itu perusahaan di mana untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Biasanya disebut dengan ekspor impor. Kemudian yang kedua ada individu, di mana kegiatannya itu spekulasi, memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai falas untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri seperti seorang ayah yang akan membiayai sekolah anaknya di Australia, maka sang ayah harus menukarkan uangnya dalam bentuk Australia dolar terlebih dahulu. Kemudian ada bank umum di mana bank umum akan melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain atau untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Kemudian pemerintah melakukan transaksi falas untuk berbagai tujuan seperti membayar utang luar negeri, menerima pendapatan luar negeri yang harus ditukarkan ke dalam mata uang lokal. Kemudian ada bank sentral di mana lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya dan biasanya bank sentral melakukan jual beli falas dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang yang bisa disebut dengan kegiatan intervensi. Kesimpulannya, pasar uang menjaga kestabilan likuiditas dalam negeri, sementara pasar valuta asing menjaga kelancaran transaksi antar negara. Keduanya merupakan fondasi utama terwujudnya stabilitas sistem keuangan global. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.